بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jamaah salat fardu zuhur, mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla yang sampai dengan saat ini masih memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, pada siang hari ini kita melanjutkan pembahasan masih seputar sirah sahabat, perjalanan hidup sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas seorang sahabat yang mulia, yakni Umair bin Wahab radhiyallahu anhu. Maka pada siang hari ini kita akan membahas sahabat mulia berikutnya yang bernama Al-Barra bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah saudara dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Anas bin Malik ini adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi bukan sekretaris kabinet, bukan. Jadi dia yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengurusi keperluan baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ikhwas sekalian, Al-Barra bin Malik Al-Ansari, karena dia memang dari Madinah. Dia adalah merupakan sahabat dari kalangan Ansar. Jadi bukan orang Muhajirin, tapi Ansar. Dia adalah seorang laki-laki yang digambarkan seorang sahabat yang rambutnya, ya kalau bahasa kita tuh usut masai, ya nggak rapi lah ya, agak kusut ya. Kemudian badannya juga kurus, perawakannya ya orangnya kurus gitu kan. Kemudian tidak besar dan tidak rendah. Ya, kemudian tampilannya sangat sederhana. Ya. Bahkan ada yang menggambarkan badannya penuh dengan debu-debu perjuangan. Jadi menunjukkan bahwa dia memang orang yang sangat sederhana dan memiliki hobi berjihad. Bukan hobi ya, artinya kesukaan di dalam berjihad di medan perang. Nah, hadirin sekalian, dan sahabat yang mulia ini dalam riwayat-riwayat yang masyhur, dalam riwayat-riwayat yang mutawatir, yang diketahui oleh banyak orang, dia pernah membunuh 100 orang musyrik sendirian. Jadi di medan duel 1 lawan 1. Jadi yang disebut dengan mubaharasah. Jadi kalau sebelum perang itu kan kaum muslimin maju 1 orang, musyrikin maju 1 orang. Itu duel dulu sebelum nanti perang besar. Ya. Ya mungkin mirip sebagian antum STM dulu lah gitu ya. Mungkin ya ada duel dulu, perang tanding 1 lawan 1. Begitu 1 lawan 1, oh baru yang besarnya kan. Nah, jadi duel itu. Nah, ketika musyrikin mengutus fulan, itu dari kaum muslimin Rasulullah bara maju. Duel mati lawannya. Dari musyrikin muncul lagi fulan. Dari kaum muslimin siapa? Kadang Sayyidina Ali, kadang bara, maju lagi bara. Dan diriwayatkan beliau membunuh 100 orang musuh.
dalam duel tanding satu lawan satu, yang kalau dalam bahasa sirah nabawiyah disebut sebagai mubarazah, istilah Arabnya ya, duel satu lawan satu ya. Jadi 100 orang musuh dibunuh ya. Ini di luar peperangan pada saat perang yang besar gitu ya, bersama dengan kaum muslimin. Nah jadi sekalian, jadi beliau adalah sahabat yang mulia ya, sahabat yang pernah membunuh 100 orang musuh dalam duel satu lawan satu. Nah ini belum termasuk ketika dia berperang bersama kaum muslimin dalam perang yang kita biasa menyebutnya perang kolosal ya. Wow, rame-rame maju kan. Nah, di situ dia banyak lagi membunuh orang-orang musyrik. Beliau adalah sahabat yang disebutkan dalam sirah itu sebagai laki-laki pemberani, bernyali besar, bertekad baja. Bahkan ada sebutan yang mengatakan di benaknya Al-Barra bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an itu cuma ada 2 kata, perang surga. Itu dia. Dia perang, jihad, dan surga Allah. Kenapa hadirin sekalian? Karena memang kalau kita lihat dalam surah, memang cita-cita dia itu perang bukan nyari menang. Dia itu perang nyari mati, syahid. Cuma biiznillah ketika dia duel, kan dia tetap mengeluarkan kemampuannya kan, menang. Tapi sebetulnya dalam duel itu dia ingin cari mati syahid. Cuma syahidnya nggak konyol. Begitu duel, ayo tebas gua, nggak begitu. Ayo potong saya, ayo tusuk saya, nggak begitu. Jadi dia duel dulu. Dia berharap dalam duel itu, dalam perang itu dia syahid, sambil mengerahkan seluruh kemampuan. Tapi biiznillah tidak, gitu kan? Ya, nanti akan saya ceritakan begitu ya. Nah hadirin sekalian, jadi cuma ada dalam benaknya perang dan surga, ya, jihad dan surga. Oleh karenanya, ketika Rasulullah SAW wafat, ya, Amirul Mukminin berganti dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, gitu ya. Bahkan di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar tuh pernah menulis surat kepada komandan perangnya, kepada para gubernurnya. Ada gubernur di Syam, di sana disebar. Apa isi suratnya ya kawan sekalian? Isi suratnya ya, kalau diterjemahkan ini begini. Isi surat Sayyidina Umar kepada para gubernurnya. Apa isi suratnya? Ini kalau diterjemahkan kurang lebih begini isi suratnya. Jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya. Ya. Jadi artinya jangan pernah tunjuk, jangan pernah jadikan Al-Barra bin Malik radhiyallahu an itu sebagai komandan, sebagai panglima. Sebab apa? Kata beliau radhiyallahu an, dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya. Jadi antum bisa bayangkan, karena jadi kan ada orang pemberani ya, kalau ini kelewat pemberani. Karena nggak ada satupun manusia yang ditakuti di muka bumi ini. Yang dia takuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau bahasa kerennya, urat takutnya itu udah nggak ada, cetek, udah nggak ada. Nah, jadi dia itu lawan seberapa banyaknya, seberapa besarnya, seberapa hebatnya, bagi dia tuh nggak ada apa-apanya, perang. Karena yang dia inginkan cuma 2, kalau nggak dia menang, dia mati dalam keadaan syahid. Itulah Al-Barra ya bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, makanya kata Sayyidina Umar, jangan pilih dia jadi komandan. Karena apa? Dia akan mencelakakan satu batalionnya. Ya. Nah, jadi itu hadirin sekalian, karena kelewat pemberaninya ya. Nah, oleh karenanya inilah ya di antara karakter gitu ya. Jadi yang yang bisa kita pahami dari sahabat yang bernama Al-Barra bin Malik radhiyallahu an ini. Jadi dia terlalu atau sangat pemberani. Nah, hadirin sekalian,
Jadi beliau itu ikut perang dari masa Rasulullah SAW. Ketika Rasul perang Uhud, dia membersamai terus sampai Rasulullah wafat. Dan dia kemudian hidup sampai masa Sayyidina Umar. Nah, tapi sebelum itu kita masuk ke masa Sayyidina Abu Bakar. Nah, ada satu kisah. Nah, kisah ini coba saya lihat di kitab yang lain. Ternyata kisah inilah yang sering disebutkan sebagai kisah yang cukup populer tentang sahabat Al-Barra bin Malik. Jadi kisah ini berulang. Jadi gini, dalam satu kitab dibahas kisah ini, dalam kitab yang lain sama, karena ini diantara cerita yang paling bisa menjelaskan kepada kita sosok Al-Barra bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, saya akan ceritakan kisahnya ikhwas sekalian. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, ya, itu kan di masa Sayyidina Abu Bakar kaum muslimin mendapatkan cobaan. Apa cobaannya? Cobaannya adalah karena ada sebagian di antara kaum muslimin itu yang riddah, yang murtad, ya. Jadi mereka tidak lagi mau membayar zakat. Nah, di dalam pemahaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa kaum muslimin yang tidak membayar zakat, yang tidak mau membayar zakat, yang dulunya mereka pernah bayarkan di masa Rasulullah SAW, maka mereka telah mengurangi ajaran Islam yang mulia. Jadi ini nggak mau bayar zakatnya bukan karena nggak punya duit, nggak mau. Makanya di saat itulah terkenal ungkapannya Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan, la yanqusul Islam wa ana hayyun. Islam tidak boleh berkurang selama aku masih hidup. Nah, ya sekalian. Nah, jadi karena ada yang murtad ini, memang ada beberapa wilayah yang tetap teguh dalam Islam. Kalau dalam riwayat itu Mekah, Madinah gitu ya. Kemudian Taif, ya, kota Taif ya penduduknya, ya, dan beberapa kabilah lainnya itu tetap teguh di atas Islam. Nah, tapi kemudian di negeri-negeri yang lain, di kabilah-kabilah yang lain, jadi mereka itu tidak mau membayar zakat, sehingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kemudian membuat pasukan, ya, beberapa pasukan disiapkan itu untuk memerangi mereka, jadi meluruskan mereka. Nah, jadi itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dibuatlah beberapa pasukan. Jadi kalau di dalam kitab ini dijelaskan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sampai menyiapkan 11 pasukan, baik dari kalangan Muhajir dan Ansar. Jadi dibagi dalam beberapa grup, dalam batalion mungkin istilah sekarang, ya, dalam jumlah pasukan-pasukan besar. Nah, itu dikirim untuk apa? Untuk memerangi mereka yang murtad dan yang tidak membayar zakat. Nah, ini sekalian. Nah, oleh karena itu, di antara orang-orang yang paling murtad, di antara orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya, yang paling banyak anggotanya itu ada tersebut Bani Hanifah. Nah, siapa Bani Hanifah ini? Bani Hanifah ini adalah pengikut dari Musailamah Al-Kadzdzab. Kita sudah tahu ya, Musailamah Al-Kadzdzab ini adalah orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab ini diikuti oleh banyak orang-orang dari Bani Hanifah, ya. Nah, mereka inilah yang paling kuat nantinya memerangi kaum muslimin. Bahkan grup pertama, istilahnya ya, pasukan pertama itu diutus untuk memberantas mereka. Siapa yang mimpin? Yang mimpin nggak tanggung-tanggung, ya. Yang memimpin itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Dan kita tahu Ikrimah ini termasuk sahabat yang punya kemampuan tempur yang luar biasa, ya. Karena Ikrimah lah dengan pasukannya yang dulu pernah memporak-porandakan pasukan kaum muslimin
dalam perang Uhud. Nah, jadi kalau antum ingat kembali kisah perang Uhud, ya, di awal peperangan tuh kaum muslimin menang, tapi di tengah-tengah peperangan ketika kaum muslimin sudah berhasil mengarahkan kaum kufar, nah itu kan sudah mulai terlihat tuh harta rampasan perang. Rasul kan berpesan kepada pasukan pemanah yang di Bukit Uhud, jangan turun apapun keadaan kami, tetaplah kalian di Bukit Uhud. Ternyata sebagian tertarik melihat ghanimah itu, nah, turunlah ke bawah tuh. Nah sementara pimpinan pasukan panah, kalau tidak salah Abdullah bin Jubair, nah itu tetap di posisinya bersama dengan sebagian pasukan yang masih tersisa. Nah pada saat itulah pasukannya Khalid dan pasukannya Ikrimah, ketika itu Khalid dan Ikrimah belum masuk Islam pada saat peristiwa Uhud, itu merangsak itu, ya, naik ke atas bukit menyerang mereka. Disitulah kaum muslimin porak-poranda. Sebagian ahli sirah mengatakan kaum muslimin kalah, tapi saya tidak mau setega itu mengatakan kalah. Ya, saya tidak mau mengatakan Rasulullah dan para sahabatnya kalah, walaupun memang 70 sahabat terbaik itu syahid dalam perang itu. Ya saya katakan draw lah ya. Kenapa? Sebab jumlah kaum muslimin yang syahid cukup banyak, tapi musuhnya kan tidak berhasil menguasai kota Madinah. Jadi mereka, ketika mereka sudah memporak-porandakan kaum muslimin, tapi mereka juga tidak mampu menguasai Madinah. Justru mereka langsung mengundurkan diri. Nah di saat itulah Rasul menyusun kembali kekuatan. Nah setelah itu ada peristiwa yang kita sebut sebagai Hamra'ul Asad. Jadi sahabat masih luka-luka, belum kering, disuruh ngejar tuh pasukan kafir. Nah jadi saya katakan perang Uhud ini kaum muslimin tidak kalah lah, walaupun memang cukup menyakitkan peristiwanya gitu ya, karena 70 sahabat terbaik. Nah Ikrimah dipimpin nih, Ikrimah sudah masuk Islam ya dalam peristiwa ini. Dikirim, apa yang terjadi? Pasukan Ikrimah kalah. Ini benar-benar kalah, terdesak mundur. Dia melawan pasukannya Musailamah al-Kadzdzab. Nah, akhirnya dia mundur gitu ya, karena memang terdesak ya, hantam habis-habisan ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengirim pasukan yang kedua. Jadi istilahnya pasukan tempur saf yang kedua. Siapa yang mimpin? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ini dia luar biasa. Nah, di dalam pasukannya Khalid itu ada Ikrimah. Wah, itu begitu bertempur, Ikrimah habis semua, dibabat musuh sama dia. Bahkan digambarkan ada seorang musuh yang bertinggi besar, disebutkan dalam satu riwayat namanya, itu sampai begitu duel sama Ikrimah, walaupun tinggi besar, dibabat kakinya sampai putus duluan, ambruk dia. Baru setelah itu, ini Ikrimah ya. Jadi artinya pasukan yang kemudian yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu melawan pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Bahkan apa? Kisah akhirnya Musailamah berhasil dikalahkan dan dibunuh. Antum bisa bayangkan pasukan kaum muslimin yang dipimpin Khalid itu jumlahnya 13.000. Pasukan Musailamah al-Kadzdzab itu jumlahnya kurang lebih 40.000. Jadi dari sisi jumlah tidak berimbang kan. Tapi ketika Al-Bara' bertempur, luar biasa ikhwan. Itu babak pertama pertempuran saja 20.000 pasukan Musailamah dibabat habis oleh Musailamah dan kawan-kawannya, oleh Al-Bara' bin Malik dan kawan-kawannya bersama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Bahkan ada satu riwayat yang menjelaskan Khalid itu ketika dalam perang Yamamah dia sampai mematahkan 9 pedang. Jadi dia 9 kali ganti pedang karena dahsyatnya pertempuran itu. Pedang pertama patah, ganti pedang kedua, sampai 9 kali panglimanya ganti pedang. Ini luar biasa. Khas sekalian ya. Jadi ini pertempuran yang cukup dahsyat ketika itu ya. Nah akhirnya pertempuran dimenangkan oleh kaum muslimin ya. Dalam kitab-kitab yang lain diberikan angka-angkanya berapa jumlah pasukan Musailamah al-Kadzdzab yang mati, lebih dari 20.000 pasukan.
Adapun pasukan kaum muslimin kalau tidak salah kurang lebih hanya di bawah angka 2000, di bawah 2000 orang yang syahid. Ya, itu sebenarnya sudah cukup banyak ya. Tapi jika dibandingkan musuh kan musuh lebih banyak lagi yang mati. Nah, kalau sekalian di dalam kisah ini ada peristiwa yang cukup unik. Kenapa? Karena benteng Musailamah Al-Kadzdzab ini cukup kuat. Bahkan bentengnya itu disebut oleh para ahli sirah sebagai gerbang kematian, taman kematian. Ya, jadi siapapun yang nggak akan pernah mampu menembus benteng itu karena cukup kuat. Jadi setelah dikalahkan di luar terdesak, pasukan Musailamah itu kemudian mundur ke benteng yang cukup kokoh. Nah, disitulah dipikirkan strategi bagaimana membuka pintu benteng itu. Nah, disinilah ya, mungkin sebagian antum sudah pernah mendengar kisahnya. Jadi apa? Badannya Bara bin Malik ini kan kurus, ringan. Jadi dia ditaruh di atas tameng. Jadi ini tameng, di badannya Bara ada di sini. Di sini tombaknya kaum muslimin, puluhan mujahid. Jadi sama-sama didorong. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia melesat tubuhnya Bara itu. Dia melintasi benteng itu, antum bisa bayangkan. Itu tanpa pengalaman apa-apa, karena bagi dia tadi hidup mulia atau mati syahid. Bagi dia perang dan surga, kan gitu. Buat dia, karena memang dia perang itu yang dia cari itu surga. Nggak ada, dia bukan cari menang. Cuma karena dia hebat, dia menang terus. Belum mati-mati kata itu kan. Jadi terbang itu, jadi tameng ditaruh badannya di tameng itu, tombaknya para mujahid kan banyak tuh ya. Itu kalau didorong rame-rame kan jadi pas, memberikan apa? Pas gitu ya, dorongan ya. Masuk dia ke benteng itu, melewati pintunya, di situ dia duel, dia berhasil membunuh 10 orang penjaga gerbang itu, dan kemudian dia membuka gerbang itu. Masuk kaum muslimin. Nah, disitulah kemudian terjadi kemenangan insyaallah bismillah. Nah, apa yang terjadi ikhlas sekalian? Setelah Musailamah berhasil dibunuh, pasukannya ditaklukkan, Bara itu mendapatkan luka di tubuhnya lebih dari 80 luka. Makanya Khalid bin Walid itu menemani Bara selama beberapa bulan sampai lukanya sembuh, dia membersamai Bara. Itu di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sampai kemudian Bara betul-betul sembuh total, ya bayangkanlah luka lebih dari 80 kan. Ya, tombak, tebasan pedang semua kan, tancepan panah ya kan. Nah, dia recovery selama lebih dari 1 bulan. Nah, setelah kondisinya sehat, barulah kemudian pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu an itu kemudian kembali ke Madinah ya. Nah, ini satu peristiwa yang cukup dicatat, yang luar biasa. Tapi dari situ apakah mujahid kita ini puas? Enggak, karena dia belum mati. Dia merasa saya ingin mati syahid bertemu dengan Rasulullah. Lalu satu saat seorang sahabat berkata, kami pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara kalian itu ada orang yang apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada hijabnya gitu ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, doanya akan dikabulkan. Dan salah satunya adalah Al-Bara bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, rupanya Bara dikasih tahu begitu. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, bahwa dia ingin mati dalam keadaan syahid. Nah, sebelum itu memang ada peperangan-peperangan yang lain. Yang juga disebutkan pasukan kaum muslimin terdesak. Nah, biasanya kalau udah perang dengan Bara, terdesak pasukan, mereka langsung cari Bara, berdoa kepada Allah. Biasanya Bara akan berdoa, ya Allah, kalahkan mereka, berikan kami kesempatan untuk melangkahi pundak-pundak mereka. Nah, biasanya setelah itu bismillah perang itu menang. Sampailah di penghujung kisah sahabat yang mulia ini gitu ya, pada akhirnya berperang kembali bersama dengan kaum muslimin ya. Nah, kalau tadi kan dengan Musailamah Al-Kadzdzab itu kan perangnya di bumi Yamamah, di Najd gitu ya. Maka sampailah kemudian dia dalam satu peristiwa ya, di mana dia mengikuti satu peperangan. Ya, peperangannya agak cukup jauh dari kota Madinah, yakni penaklukan kota Tustar ya, atau Tustur ya, di negeri Persia.
Nah, ini berarti masuknya sudah Iran nih. Nah, dia berjihad bersama dengan pasukan kaum muslimin, sampailah di negeri Persia, di kota Tustur, dalam riwayat yang lain disebut juga Tustar. Jadi kaum muslimin berupaya untuk menaklukkan kota itu. Nah, di saat itulah ya dia berperang, dia berjihad melawan kaum Persia. Ya, dia berjihad termasuk bersama dengan saudaranya Anas bin Malik. Dan rupanya apa? Kokoh ini bentengnya luar biasa. Jadi dikepung oleh kaum muslimin, enggak juga takluk. Begitu kan? Cukup lama dikepung oleh kaum muslimin di benteng Tustar ini atau Tustur di kota Persia ini. Sampai akhirnya apa? Satu ketika mereka menerapkan strategi. Jadi memang kalau ada diskusi-diskusi yang mengatakan orang-orang Persia itu pintar-pintar, itu ya cerdas-cerdas IQ-nya ya. Makanya di masa Nabi itu ada Salman Al-Farisi, itu ide-idenya kan out of the box di masa itu. Ya, satu-satunya ide perang dengan parit itu kan idenya Salman. Asli, original idenya Salman Al-Farisi. Dan penduduk kota Madinah selama ini nggak pernah kenal ide yang namanya perang tuh bikin parit. Itu idenya Salman. Salman itu dari Persia. Nah, makanya kalau hari ini terlepas kemudian kontra antara Sunni dan Syiahnya, Iran perang dengan Amerika, begitu ya, lalu dia kemudian memiliki persenjataan yang super canggih. Nah, itu ya. Karena saya pernah ketemu teman, pernah ditugaskan tahun 97 tuh ke Iran untuk studi banding, dia peneliti. Kebetulan dia backgroundnya ahli rancang bangun, helikopter atau pesawat terbang ya, alumni dari Belanda, dari Delft University. Tahun 97 itu diutus dia oleh pemerintah Indonesia. 97 bayangkan. Berarti berapa? 29 tahun yang lalu. Saat itu dia berkunjung ke Iran. Iran itu sudah punya rudal dengan jarak jalannya 100 km. Dan rudal itu presisi. Nah, kita baru bikin kemarin 2024 atau 2025. Dan diuji. Itu nggak jelas tuh, nggak nyampe bagaimana itu konon katanya. Rudalnya salah sasaran sampai nggak tahu, begitu belum nyampe sasaran dia jatuh bagaimana, nggak ngerti deh. Karena biasa bikin bakso rudal begitu ya, rudal beneran jadi gagap gitu kan. Nah, itu bisa bayangkan 97 ke 2024 itu selisih 27 tahun. Iran sudah bikin 100 kilo tuh jarak jelajah rudal. Jadi kalau hari ini dia bisa bikin rudal Fatah hipersonik, lalu kemudian dia bilang dia juga punya bom atom ya, nuklir, saya yakin mungkin, sangat mungkin dia punya persenjataan yang canggih kan, yang sampai Iron Dome-nya Israel juga nggak bisa nahan tuh ya, dan beberapa alat penahan rudal lainnya. Nah, itu contoh. Nah, jadi pada saat perang melawan kaum muslimin ini udah dikepung di Tustur ini, rupanya mereka pakai strategi apa? Jadi mereka itu menjulurkan dari benteng itu rantai panas. Rantai panas yang begini nih, jadi kan ini benteng ya, benteng lah, ini benteng nih, ini benteng. Nah, kaum muslimin kan ngepung di sini. Dia menjulurkan dari benteng ini, itu ada rantai dengan besi panas dan pengait-pengaitnya, yang panas itu luar biasa. Jadi orang kalau kena dipastikan mati, atau begitu ditarik, ya memang hangus. Jadi kalau nggak mati, semua tubuhnya itu pasti dagingnya itu meleleh karena besi panas itu. Nah, besinya itu muter gitu, teknologinya tuh jungjung dari sini kan. Rupanya pada saat itu dilontarkan, itu kena pengaitnya siapa? Kan beberapa kaum muslimin mujahid itu banyak yang kena. Salah satunya saudaranya Anas bin Malik. Kena pengaitnya itu, wah, itu bara langsung naik itu, tembok dia. Gimana caranya lah dia dengan kemampuannya, langsung dia tombrak itu Anas bin Malik, dia selamatkan. Tapi hasilnya apa ikhwan? Nih, daging yang ada di tangannya ini habis, tinggal tulang saja. Nah, setelah peristiwa itu ya, itu adalah akhir kisahnya. Kemudian pada akhirnya di kemudian hari ya, Allahu alam gitu ya, dia kemudian menemui syahidnya. Setelah tidak jauh dari peristiwa ini. Jadi betul-betul habis.
Jadi kan karena tadi kalau nggak dipastikan mati, maka semua dagingnya itu habis ya, batal. Untuk menyelamatkan saudaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah itulah ya sekalian ya, akhir dari kisah mujahid kita, sahabat yang mulia Al-Barra bin Malik ya, Al-Ansari radhiyallahu anhu, sebagaimana dia senantiasa berdoa kepada Allah agar mati syahid, dan rupanya rantai besi inilah yang kemudian pada akhirnya mengakhiri hidupnya sebagai seorang mujahid, sebagai seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Demikian hadirin sekalian, saya kira beberapa hal yang saya sampaikan ya berkait dengan sahabat Al-Barra bin Malik radhiyallahu an, sahabat yang luar biasa, yang jago duel gitu ya. Jadi dalam duelnya 100 orang musyrik pernah mati dalam duel 1 lawan 1 ya. Jadi ini kan luar biasa. Antum kan bisa jadi duel lawan 1 menang sekali, menang 2 kali, ketiganya sial mati kan. Loh kak ini enggak, 100 kali duel 1 lawan 1 dengan musuh yang beda, tapi orang sama dari kaum muslimin, Bara, dan Bara biiznillah selalu menang. Padahal niat dia mah pengen mati syahid ya, tapi ternyata musuh, makanya dia nggak ada takutnya jadi orang gitu kan. Jadi dia nggak ngeliat musuh gede atau kecil, dia kalau gede berarti dia babak duluan kakinya pakai pedang kan, ambruk, nah gitu kan. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau udah duel begitu nggak ada gunanya fitness badan gede-gede ya. Oh badan gede nggak taunya ngondek gitu kan. Demikian ya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.